Terima kasih atas pujian penyembahannya. Saya juga diberkati. Saya percaya saudara yang sedang mendengar juga diberkati. Amin. Nah, sebelum kita berdoa, seperti biasa dengar dulu profetik yang satu ini. Ketika Tuhan Yesus ada dalam perahu murid-muridnya, apa yang terjadi? Badai diredakan. Amin. Tetapi ketika Tuhan Yesus tidak ada dalam perahu murid-muridnya, apa yang kemudian terjadi? Petrus berjalan di atas air. Apa artinya? Tuhan tahu bahwa di tengah-tengah perjuangan saudara, pergumulan saudara, kesesakan saudara, seringkali kita suka merasa begini, seakan-akan Tuhan tidak hadir ya dalam perahu hidup kita. Seakan-akan kita berjuang sendiri, nggak ada tanda-tanda pertolongan, tidak ada tanda-tanda doa kita terjawab, tidak ada tanda-tanda mujizat atau tidak ada tanda-tanda jamahan apapun yang terjadi. Tetapi ingatlah, bahkan ketika engkau sedang merasa seperti itu, sebetulnya Tuhan sedang bekerja supaya engkau melakukan perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat seperti Petrus berjalan di atas air. Amin. Nah, dengan sikap iman seperti ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami, Tuhan. Kalau Tuhan masih mempertahankan kami dalam situasi seperti ini, kami percaya ada janji masa depan penuh harapan yang Tuhan sediakan buat kami. Ada janji kemenangan yang gilang gemilang yang Tuhan sediakan buat kami. Ada janji hidup berkelimpahan dalam kasih setiamu yang Tuhan janjikan buat kami. Sebab itu penuhilah hati kami dengan roh-Mu yang baru sore hari ini Tuhan. Semua yang hadir dalam Zoom ini Tuhan, penuhi dengan roh-Mu yang baru. Sehingga kami tidak lagi dikuasai oleh emosi-emosi negatif. Tetapi kami hanya dikuasai oleh kasih setiamu, sukacitamu Tuhan. Kami dikuasai oleh pengharapan dan semangat yang baru. Haleluya. Dan Tuhan penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Sebab ketika Engkau berfirman semua ada buat kami. Ketika Engkau berfirman semua terjadi bagi kami. Ketika Engkau berfirman kami menjadi seperti yang Kau rancang sejak semula. Menjadi pemenang-pemenang di bumi sampai di sorga. Amin. Mari saudara yang sudah siap dipenuhi oleh roh dan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar? Senang sekali kita bertemu lagi. Kiranya saudara selalu dalam penyertaan kasih dan kuasa Tuhan yang ajaib. Amin. Hari ini kita akan sharing tentang sesuatu yang seringkali jadi doa saya. Hari depan yang penuh harapan. Ya. Sebab kalau bicara soal hari depan, banyak orang selalu bertanya-tanya, setelah pandemi ini, apalagi yang akan terjadi ya? Apa nih? Pandemi aja belum separuh-separuh lewat ya, masih antara ada dan tiada. Ya. Apalagi yang akan terjadi ya dalam situasi masa depan. Sebetulnya firman Tuhan sudah kasih tahu kita jawabannya. Ya, supaya saudara tidak bimbang, mari kita baca firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. Firman Tuhan ini adalah salah satu dasar firman kenapa saya akhirnya diberikan Tuhan lagu-lagu profetik. Ya, kita cari dulu firman Tuhannya 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. Karena ada hal yang perlu diketahui oleh kita semua. Jangan sampai tidak tahu lagi. Oke? Ketahuilah, jadi jangan sampai kita tidak tahu, bahwa pada hari-hari terakhir, akhir zaman, akan datang masa yang sukar. Jadi kalau saudara mau tahu situasi akhir zaman, ya pengetahuan boleh maju, medis boleh maju, apapun boleh maju ya. Apalagi teknologi boleh maju, tetapi semakin sukar, tidak membuat semua semakin mudah. Maka saudara jangan heran kalau saat ini saudara merasa dunia pekerjaan tidak semakin mudah, semakin sukar. Padahal toolsnya kerjaan, tools marketing, tools accounting, alat-alat untuk bekerja itu jauh lebih canggih sekarang. Betul, komputer, tetapi tidak makin mudah. Ya kan?
Kemudian saudara kalau dunia dagang juga sama, banyak Pak apa yang bisa membantu saudara menjual, tapi tidak makin mudah. Betul ya saudara ya? Situasinya tidak makin mudah. Kemudian apalagi? Jaga iman juga banyak orang berasa makin sulit. Padahal kalau ke saudara digital, banyak sekali peralatan-peralatan untuk membantu iman kita banyak. Sekarang gereja sudah media semua, betul? Ya, buku-buku sudah banyak yang menulis. Sekarang sistem digital semua, khotbah sudah banyak, saudara. Tapi tetap aja jaga iman sekarang makin susah. Apalagi membesarkan anak, ada yang bilang makin susah ya. Betul ya? Ilmu parenting padahal apa kurangnya Bapak Ibu? Ilmu parenting tuh bukunya nggak kalah tebal sama Alkitab loh. 1001 parenting saya pernah baca. Ya ampun. Padahal zaman dulu ya kita pikir ya, kita dibesarkan dengan cara sederhana. Kalau salah dihukum, kalau benar dapat permen. Gak bisa lagi loh. Makin sulit. Betul? Apalagi? Kemudian sekarang jaga kesehatan pun makin sulit. Ya, kalau saudara ke rumah sakit, saudara ke peralatan rumah sakit, saudara lihat semua peralatan begitu canggih. Tetapi penyakit juga nggak hilang-hilang. Betul ya saudara? Selalu ada yang bertambah. Ilmuwan selalu bingung karena adanya penambahan penyakit lagi gitu. Dan ini sudah dicatatkan dalam Alkitab bahwa situasi boleh tambah maju, dunia bisa tambah baik, betul. Tapi bukan berarti makin mudah. Tetapi bukan berarti saudara kita harus kalah. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa kita adalah umat Tuhan yang akan kalah. Tidak pernah. Saudara, kita diciptakan untuk menjadi pemenang. Karena di tengah-tengah kesukaran itu, Tuhan selalu bekerja. Ingat, di tengah-tengah kesukaran, Tuhan selalu bekerja. Ya kan? Di balik segala sesuatu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, contohnya seperti apa, saudara? Bagi Musa nih, Laut Teberau itu adalah dead end, ya, halangan terbesar, ya kan? Karena dikejar oleh Firaun di depan jalan buntu. Tetapi buat Tuhan, ternyata laut itu adalah jalan untuk apa? Untuk menyelamatkan Musa dari kejaran musuhnya sekali untuk selamanya. Betul ya? Selesai. Kemudian yang kedua adalah mungkin bagi Daud, Goliat itu adalah tantangan besar. Kenapa harus Daud hadapi? Tetapi pasti pada nggak menyangka, Raja Saul nggak menyangka, saudara-saudara Daud nggak menyangka, bahwa ternyata lewat melawan Goliat, Tuhan pakai untuk apa? Mengangkat Daud dari gembala masuk ke istana. Justru dengan adanya halangan itu, Daud justru naik. Betul ya? Kemudian bagi Petrus, penyalipan Yesus itu adalah hambatan. Bubar dong. Betul nggak saudara? Ya kan? Kalau Yesus disalib, Petrus pikir ya bubarlah kita. Kalau itu nggak boleh ke Yerusalem. Tetapi Petrus tidak menyangka, kaum Farisi tidak menyangka bahwa ternyata penyalipan adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Betul? Apa artinya? Saudara bisa percaya bahwa mungkin saat ini saudara di depan saudara ada hambatan, ada tantangan. Saudara sudah tengking, saudara sudah berdoa minta Tuhan tolong, saudara minta doakan hamba Tuhan lain, tetapi tantangan itu masih ada dalam hidupmu saat ini. Kenapa? Karena Tuhan mau katakan sore hari ini, hambatan itu tidak akan jadi batu sandunganmu. Hambatan itu akan jadi batu loncatanmu untuk mengangkat engkau menuju ke level yang lebih tinggi. Mengangkat engkau ke kemenangan lebih tinggi. Mengangkat engkau ke kemuliaan lebih tinggi. Ada berkat lebih tinggi yang sedang menanti engkau. Amin. Itu kenapa Tuhan izinkan kesukaran terjadi. Cuma kadang-kadang kita suka menganggap bahwa kalau bicara soal tanda akhir zaman, kita suka menganggap itu kayak pit stop. Bukan pit stop tuh, final lap, sorry, bukan pit stop. Saudara tahu final lap kalau mobil, kalau saudara lihat mobil balap itu agak lucu, saudara. Di putaran pertama mereka agak santai, kayak berbaris gitu, nih santai sekali gitu, kayak teman semuanya. Ya lewat 1-2 kadang-kadang salib, udah. Tetapi ketika bendera kotak-kotak dikibarkan, saudara, apa yang terjadi? Langsung itu mobil yang tadi santai langsung ngegas semua.
kebut, saling salib penyalib, tidak kasih lawan lewat. Kenapa? Itu final lap, putaran terakhir, saudara. Nah, seringkali kadang-kadang kita menganggap bahwa kalau ada tanda akhir zaman, itu berarti Yesus sudah mau datang. Kalau saudara kita berpikir polanya seperti itu, maka di tahun 1800, saudara, ada orang-orang pendahulu kita yang waktu itu tinggal dalam masa Perang Dunia. Ya, Perang Dunia Pertama, 1800-an. Terus kemudian setelah perang, persis dong ya di Alkitab dong, perang besar. Pasti situasi ekonomi goncang, krisis. Lalu kedua, wabah penyakit. Wabah penyakit yang satu dunia separuhnya itu mati. Wah, kalau dilihat di Alkitab ini cocok. Sudah perang, wabah penyakit. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah parah, ada musibah. Kalau nggak salah Gunung Krakatau atau gunung apa meletus, sehingga langit-langit di gelap semua. Langit-langit di mereka tuh gelap. Tidak ada matahari. Matahari tidak bersinar. Kalau kita hidup di zaman itu, saya yakin banyak di antara kita yang merasa ini sudah kedatangan Tuhan. Karena tanda-tandanya persis sekali. Tetapi apa yang terjadi? Semua lewat. Jadi seringkali kita suka menganggap bahwa yang namanya tanda akhir zaman itu terjadi ketika Yesus sudah mau datang. Padahal belum tentu. Lah kalau gitu untuk apa Tuhan bikin tanda akhir zaman, saudara? Tuhan bikin tanda akhir zaman supaya roh kita terbangun. Pernah dengar firman Tuhan? Berjaga dan berdoa supaya kita selalu seperti darah yang bijaksana. Tidak tertidur. Tujuan Tuhan mengizinkan tanda demi tanda akhir zaman. Seperti pandemi. Ataupun situasi berikutnya. Untuk memastikan roh kita tidak tidur. Kita selalu sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kita selalu bergantung sama Tuhan. Tujuannya begitu. Karena Tuhan mau pada hari pengangkatan kita semua diangkat oleh Tuhan. Saya katakan sekali lagi. Tuhan mau pada hari pengangkatan kita semua diangkat oleh Tuhan. Banyak dari kita kadang-kadang berpikir termasuk saya dulu bahwa kalau diangkat Tuhan itu saya diangkat Tuhan atau tidak ya? Ya, diangkat atau enggak ya? Karena susahnya itu kita nggak punya parameter yang kita tahu bahwa rohani kita itu ada di rapot keberapa, betul nggak saudara? Merah atau hijau gitu. Jadi kalau ada parameter kan enak, wah rohani saya kurang ini. Poinnya kurang, mesti ditambah. Karena enak saudara ya, tapi nggak ada. Sehingga kadang-kadang kita agak-agak ketakutan begitu, artinya saya ini terangkat atau enggak. Sebetulnya sederhana saudara. Kalau kita tahu maunya Tuhan, itu maunya angkat kita semua atau enggak. Kita lihat peristiwa Tuhan ketika menyelamatkan kita. Kita lihat hati Tuhannya. Kalau ditanya begini, Tuhan mau semua orang selamat atau hanya sebagian yang selamat? Saya percaya jawabannya adalah semua selamat. Betul ya, saudara? Tinggal tergantung orangnya, mau terima atau tidak. Tapi Tuhan maunya semua selamat. Amin. Demikian juga hati Tuhan. Tuhan maunya kita semua diangkat oleh Tuhan. Tergantung kitanya. Mau diangkat atau tidak, saudara. Nah, tujuan Tuhan memberi tanda demi tanda. Supaya kita selalu mengingat, oh Tuhan lagi mengingatkan saya bahwa kita sedang menantikan Tuhan yang datang ke dunia ini. Kita tidak lupa, saudara. Karena yang mau kita tidak diangkat itu adalah iblis. Yang menyeleksi kita bukan Tuhan. Ingat saudara, ketika Petrus sedang ditampi imannya, antara bergumul percaya, nggak percaya, percaya, nggak percaya. Yesus berkata kepada Petrus apa? Petrus, iblis sedang menampi kamu. Tapi aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Dan hal kedua Tuhan katakan apa? Kalau engkau sudah bertobat, bangkit, dan kuatkan juga hati saudara-saudara. Ada dua hal. Yang pertama Tuhan mau katakan, bahkan di saat kita mestinya tidak terangkat, Tuhan sedang berusaha, berjuang, berdoa, selalu ingatkan kita. Negor kita. Mungkin sore hari ini saudara sedang diingatkan lagi. Ayo, aku mau ngangkat kamu kok. Jangan tertinggal. Ayo percaya sama aku. Hati-hati. Iblis sedang berusaha supaya imanmu gugur. Caranya gimana? Lewat perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang-orang sekitarmu. Oh, engkau mulai dibisiki iblis. Oh, engkau mulai lihat kok saudara seiman seperti ini. Engkau mulai
ada rasa jenuh, rasa bosan. Engkau mulai ada rasa hampa. Kok ikut Tuhan kok rasanya hampa kosong. Iblis mulai hasut. Itu yang iblis lakukan. Tetapi Tuhan bukan cuma berdoa buat Petrus. Tuhan menubuatkan bahwa Petrus pasti akan tertolong. Demikian juga, saudara, pada saat saudara jatuh, ingatlah. Tuhan sudah mempersiapkan saudara untuk menang lagi. Yuk bangkit lagi. Bangkit lagi. Mungkin saudara saat ini sedang merasa, tapi kelakuan saudara-saudara seiman mengecewakan ya. Ya, rasanya saudara terpengaruh juga, rasanya melihat kecewa juga. Ya, saudara, kalau Sarai kecewa sama Abram, pasti kecewa ya. Karena Abram itu karena egoisnya, ketakutan sama Raja Abimelek, akhirnya menyerahkan Sarai kepada Raja Abimelek. Kalau bukan Tuhan yang tolong, habis Sarai itu. Tetapi toh Sarai tetap hormat. Betul? Dan hal kedua, kalau Nabi Samuel ngelihat Samuel muda nih, kan dititipin ke Imam Eli. Kalau Nabi Samuel matanya ngelihat Imam Eli, anak-anaknya munafik ya, persembahan diambil ya, dimakan sendiri, menyalahgunakan wewenang. Oh, Samuel bisa jadi nggak jadi hamba Tuhan. Dia bisa mundur, saudara. Tetapi kenapa yang membuat mereka Sarai maupun Samuel tetap bisa kuat? Mereka mandang Tuhan. Hidup mereka ditentukan oleh Tuhan. Ingat saudara, bukan saudara seimanmu yang Mesias buat engkau. Yang Mesias itu Yesus. Yang menghiburmu, yang menolongmu, menyelamatkanmu, memberkatimu, bukan siapapun. Tetapi Tuhan Yesus. Rugi saudara. Kalau mata kita dibuat iblis melihat orang lain lalu mempengaruhi iman kita. Sore hari ini tetapkan matamu. Mandang cuma Tuhan Yesus. Kalau ada orang bisa berbuat jahat, Tuhan juga bisa pakai orang lain untuk berbuat baik kepada kita. Jangan berharap pada manusia. Makanya Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Kalau Daud nggak bilang, aku melayangkan mataku ke orang-orang. Percuma kata Daud. Dari mana pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Amin, saudara. Ketika kita melayangkan mata, kita kenal siapa Tuhan kita. Kejadian 1 ayat 1. Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi. Buat siapa? Buat kita. Sanggup menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada buat kita. Amin. Ketika saudara punya iman seperti itu, iman kepada Tuhan, tidak akan mudah saudara terpengaruh oleh situasi apapun. Termasuk hal-hal yang sedang ada di depan mata kita. Ya, sebab itu sebelum kita mulai, saya mau kita dengarkan satu lagu. Tetapi baiknya sebelum itu, ada satu pertanyaan juga yang perlu kita jawab. Ya, sebab itu kita lagu, lalu kemudian kita bahas pesan Tuhan di balik lagu itu. Saya dikasih waktu panjang nih. Terima kasih ya, Bu Jenny semuanya ya, pengurus-pengurus tempat ini. Kita akan bahas pelan-pelan, supaya saudara betul-betul bukan cuma tahu secara pengetahuan, tapi ketika firman disampaikan ada kesembuhan. Ada penguatan iman. Ya, ada kebangunan. Ada roh yang menyala-nyala kembali. Ada pertanyaan penting. Kenapa kalau gitu Tuhan menguji kita lewat kesukaran? Kenapa nggak Tuhan langsung angkat aja? Kenapa Tuhan menguji kita lebih dulu? Ya, banyak orang kebingungan ketika kita diuji Tuhan, kebingungan begini. Ini siapa yang nguji ya? Tuhan sedang menguji atau ini serangan iblis? Atau ini kesalahan orang lain, ya dosanya orang lain? Atau yang keempat, hukum tabur tuai yang saya alami? Ya, mungkin saya pernah nabur sesuatu yang salah, sekarang saya menuai hal yang salah. Ya, jadi kita agak bingung nih kenapa kita mengalami ujian, saudara. Saudara, saat ini saya merasa bicara saudara banyak yang sedang merasa teruji, sedang diuji, saudara. Ya, saudara sedang bingung bagaimana menghadapi. Nah, saya akan jawab dari hal yang mudah dulu. Mudah karena banyak orang merasa ini serangan setan. Sehingga saudara harus berhadapan begini, begitu, begini, begitu. Wah, ya, mungkin saudara berkata ada kutuk nenek moyang, ada dan sebagainya hal. Mungkin saya bawa batu berhala atau apapun ya, ya melakukan kesalahan apapun ya. Saya mau kasih tahu saudara begini. Di zaman perjanjian lama ya, iblis itu pernah ke sorga. Ayo, di mana itu? Di kitab Ayub ya mencatat. Iblis pernah ke sorga. Setelah diusir dari Tuhan, keluar, dia ke sorga.
Untuk apa? Reuni kali ya? Bukan. Iblis komplain sama Tuhan. Waduh, jauh-jauh ke surga buat komplain sama Tuhan. Kenapa? Karena iblis mau serang Ayub. Tapi tidak bisa. Karena Tuhan memagari dia. Saudara, kalau saudara dengar kata Mugen David, apa itu perisai Daud, ya bintang Daud, itu sebenarnya kan perisai Daud. Kenapa segenap? Banyak orang mengira ketika Tuhan menjadi perisai kita, Tuhan adalah perisai matahari dan perisaiku. Kata Daud, banyak orang mengira perisainya itu kayak Avenger. Total perisai Avenger, Captain Amerika ya, dipegang di tangan, atau perisainya kerajaan Romawi. Ya, perisai gitu, pegang di sini satu sisi. No, perisainya Tuhan itu beda. Dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, Tuhan memagari. Jadi seperti bubble. Makanya dibilang Mugen David, perisai Daud, segi 6. Artinya depan belakang, kiri kanan, atas bawah, Tuhan menutup kita. Seperti bubble, gelembung gitu, Saudara. Ya. Jadi sekarang Saudara tahu bahwa anak-anak Tuhan itu dilindungi, dipagari Tuhan itu seperti bubble. Tuhan yang lindungi. Tidak ada istilah kita buka celah tuh, nggak ada, Saudara. Tuhan yang lindungi. Artinya bisa buka tutup itu Tuhan, bukan kita. Banyak orang pikir, oh jangan-jangan saya buka celah. Iblis nyerang. No, itu tidak berlaku buat anak Tuhan. Iblis bisa serang orang di luar Tuhan karena orang di luar Tuhan tidak mempercayakan dirinya untuk menerima perlindungan dari Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan, bahkan di zaman perjanjian lama seperti Ayub, dia dilindungi oleh Tuhan. Sehingga tidak ada yang bisa menyerang saudara. Iblis tidak bisa. Yang bisa iblis lakukan, menakut-nakuti pikiran kita. Bahwa kita diserang oleh iblis. Bahwa ada yang kurang kita lakukan. Oh, bahwa masih ada kutuk yang belum kita minta ampun. Oh, masih ada hal-hal yang seakan-akan bad blood dalam kehidupan kita. Oh, enggak ada, saudara. Itu di zaman perjanjian lama. Di zaman perjanjian baru, Tuhan tuntaskan semuanya sekali untuk selamanya. Darah Yesus tercurah sekali untuk selamanya. Ya, sehingga tidak ada lagi alasan buat iblis untuk menyerang kita karena ada darah Yesus di dalam kita. Ya, kapan darah Yesus tercurah? Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita di cover by blood, termasuk dalam cover by blood itu. Jadi jangan saudara pikir kita perlu minta darah baru oleh Tuhan Yesus. Ya, darah baru tercurah lagi. Darah Yesus sudah tercurah sekali dan kuasanya sempurna. Amin. Jadi saudara tidak perlu takut lagi. Wah, iblis serang saya begini. Tidak ada yang terjadi. Yang terjadi pikiran kita. Nah, kalau kita tahu seperti itu, saudara, maka masalah kita sebenarnya sederhana. Kalau memang saudara sedang merasa melakukan tabur yang salah, sederhana, minta ampun sama Tuhan. Selesai. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan pasti mengampuni. Dari mana saya tahu Tuhan pasti mengampuni? Loh, kita lihat aja penjahat di sebelah Yesus loh. Di sebelah penjahat sebelah Yesus itu gak berani berharap macam-macam, saudara. Dia tahu dosanya banyak. Makanya dia bilang, Yesus, ingat aku ketika engkau datang kembali sebagai Raja. Bayangan dia, nggak semudah itulah dosanya diampuni. Mungkin dia harus melakukan sesuatu dulu. Udahlah, pokoknya Tuhan nanti ya ingat saya ya. Sekarang saya belum berharap banyak. Tapi apa kata Tuhan? Hari ini juga engkau ada bersamaku di Taman Firdaus. Amin. Hari ini juga engkau bersamaku di Taman Firdaus. Nggak perlu Tuhan bilang nanti ya, kamu tebus dosa dulu. Ya, aku mau lihat ketulusan hatimu dulu. No. Segera ketika itu Tuhan ampuni. Bahkan saudara, sebelum kita minta ampun pun, Tuhan sudah mengampuni. Buktinya apa? Buktinya, ketika Tuhan Yesus selesai disiksa dan dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Saya mau tanya, siapa yang sudah minta ampun? Tidak ada yang sudah minta ampun. Tidak ada. Orang Farisi nggak minta ampun, merasa menang. Kadang-kadang orang udah jahat sama kita, merasa menang. Ya, mereka nggak merasa malu, nggak nyesel, merasa menang. Ini orang Farisi. Menyerang Yesus merasa sudah menang. Tapi Tuhan tetap ampuni mereka loh. Apalagi kita, saudara. Kita yang menyesal, kita yang tahu kita salah. Waduh, saya salah ngomong. Oh, sikap saya kasar. Pasti Tuhan ampuni. Lah, kalau gitu kenapa kita perlu minta ampun? Supaya kontrak kita dengan iblis batal. Iblis tidak punya dasar mendakwa kita.
Karena kita sudah bilang, aku sudah minta ampun sama Tuhan. Tuhan sudah mengampuni, sudah selesai. Sakit penyakit yang saya derita ini, itu bukan dari Tuhan hukuman atas saya. No, memang saya salah, ada tubuh saya nggak sehat, saya sakit. Tapi saya percaya darah Yesus menyembuhkan saya. Sesimpel itu, saudara. Jadi saudara bisa tenang menghadapi situasi di depan, karena saudara sudah tercover. Imanmu sudah tercover. Ya, hatimu sudah tercover oleh keamanan, rasa aman bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkanmu, alasan apapun. Tuhan tidak pernah tinggalkanmu. Kalau gitu kenapa Tuhan menguji kita? Kita buka Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Jadi kita bisa eliminir segala faktor-faktor yang menghambat kita untuk maju dalam Tuhan. Ya, faktor-faktor internal kekurangan kita lah. Oh, rasanya kok Tuhan menguji saya. Oh, ada yang salah saya atau gimana ini. No, kita bisa maju terus karena kita yakin Tuhan tahu apa yang dilakukan. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tujuan Tuhan menguji kita cuma satu. Supaya kita timbul seperti emas. Oh yes, ditampilkan. Betul. Karena ini perlu kita baca. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya, artinya Tuhan itu bukan Tuhan yang suka nguji, tapi seandainya Tuhan menguji, aku akan apa? Timbul seperti emas. Tujuan Tuhan menguji saudara cuma satu, supaya saudara timbul seperti emas. Apa maksudnya? Supaya karakter-karakter emas saudara keluar. Tadinya saudara nggak sabar. Tadinya saudara terburu-buru. Tadinya saudara terbawa emosi. Tetapi karena ada ujian, ya ada tantangan. Saudara belajar untuk sabar tanpa sadar. Karakter emasmu keluar. Saudara mulai sabar. Saudara mulai hati-hati. Ya, tadinya saudara nggak tahu cara pakai uang yang benar, prioritas uang bingung. Ya, gimana ya kok kayaknya uang sebulan nggak cukup terus ini. Tapi ketika ada pandemi, ada tantangan. Saudara mulai tiba-tiba punya hikmat untuk mengatur uang dengan baik. Semuanya tercukupi. Semuanya baik. Tanpa sadar, saudara lebih berhikmat dari sebelumnya. Itu karakter emas. Hikmat-hikmat emas. Urapan-urapan emas. Kinerja-kinerja emas. Banyak di antara saudara yang tadinya merasa tidak bisa berdoa. Tidak bisa sendiri menyembah Tuhan. Maunya rame-rame terus. Ya, tidak bisa baca Alkitab sendiri, maunya rame-rame. Tapi ketika pandemi mau tidak mau saudara mulai intim sama Tuhan. Saudara mulai cari Tuhan, saudara mulai bisa berdoa. Saudara mulai bisa menggali Alkitab. Saudara mulai bisa mandiri. Pertumbuhanmu tidak lagi dipengaruhi oleh diajak orang ke gereja atau enggak. Tapi saudara bisa cari Tuhan sendiri. Tanpa sadar, iman emasmu juga timbul. Jadi tujuan Tuhan memurnikan, kata Petrus itu memurnikan iman. Bukan dari motivasi yang salah, bukan soal itu. Tapi Tuhan mau memisahkan emas dari tembaga, dari perak. Tuhan mau membuat kualitas. Hidupmu akan semakin berkualitas. Kinerjamu akan semakin berkualitas. Cara melayanimu akan semakin berkualitas. Ucapan-ucapanmu akan semakin berkualitas lewat ujian itu. Jangan merugi. Tapi iblis selalu mencegah kita dan bilang, oh Tuhan jahat. Ya, seringkali kita ketika diuji malah kecewa. Padahal sekarang saudara sudah tahu, saat diuji ini kesempatan untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri saudara. Kalau kita gagal gimana? Tuhan yang nolong kita. Amin. Tuhan kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar. Kuasanya jauh lebih besar dari kelemahan kita. Bahkan di saat kita gagal, berkali-kali gagal, Tuhan lemah dikatakan 7 kali orang benar jatuh dan dia bangkit lagi. Tuhan tidak lihat seberapa banyak kita gagal. Petrus gagal. Ya, tetapi Tuhan mencari dia. Ya kan, Petrus gagal. Tuhan cari dia. Tuhan nggak bilang, udah aku nggak pakai kamu Petrus. Omong besar. Kelihatannya aja mau nolong, kelihatannya aja mau setia. Tapi yang nyangkal duluan itu kamu. Tuhan nggak bilang begitu. Tuhan kasih dia mujizat lagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tinggalkan engkau atas alasan apapun. Bahkan saat kita salah pun Tuhan tidak tinggalkan engkau. Tuhan menarik engkau kembali. Dia selalu punya hati yang selalu membawa kita kembali. Jangan pernah ragu-ragu. Pada saat saudara saat ini sedang kesal sama Tuhan, sedang kecewa sama Tuhan. Tapi saudara mulai sadar, iya ya, aku salah ini.
Tapi kayaknya ada yang menahan saudara untuk intim sama Tuhan. Oh, itu bukan dari Tuhan. Ada yang bilang, dulu waktu aku senang, aku tinggalin Tuhan. Sekarang, waktu susah malu aku cari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Ketika Tuhan melihat anaknya hilang kembali, Tuhan peluk kita. Amin. Kalau saudara kenal hati Tuhan seperti itu, saudara tidak akan gentar menghadapi situasi apapun. Karena saudara tahu tidak ada satu alasan pun Tuhan untuk meninggalkan kita. Dia pasti menyertai kita. Dia di pihak kita. Tuhan ada buat kita. Ya, dia sudah menyatakan komitmennya beserta dengan kita. Nah, sebelum kita mulai, kenapa kita bisa yakin bahwa masa depan penuh harapan Tuhan berikan buat saudara, bahkan dalam situasi tergelap pun, kita dengarkan lagu ini. Boleh minta disetelkan, dipersiapkan. Lagu Hari Depan Penuh Harapan. Ini profetik, kiranya menguatkan kita bahwa di dalam Tuhan, hari depan kita selalu ada harapan. Boleh di-start? Setinggi langit dari bumi, jalanmu tak terselidiki. Yang percaya akan melihat semua indah pada waktu yang tepat. Kau Tuhan yang takkan memberi batu bagi yang minta roti. Di balik setiap pencobaan, ada berkat besar yang kau sediakan. Ku tahu rancangan yang ada padamu tentang diriku, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Setinggi langit dari bumi, jalanmu tak terselidiki. Yang percaya akan melihat semua indah pada waktu yang tepat. Kau Tuhan yang takkan memberi batu bagi yang minta roti. Di balik setiap pencobaan, ada berkat besar yang kau sediakan. Ku tahu rancangan yang ada padamu tentang diriku, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan.
Puji Tuhan. Terima kasih sudah setel lagunya. Saya berdoa saudara yang dengar lagunya ini dikuatkan imannya. Amin. Dan ayo kita buka pesan Tuhan di balik lagu ini. Kita buka Yeremia 29. Karena Yeremia 29 ini adalah suatu janji yang sering kali disebut. Yeremia 29 ini. Ya, ayat yang terkenal sekali. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa latar belakang dari kenapa janji itu disampaikan. Kenapa firman Tuhan itu disampaikan. Jadi Yeremia 29 ini adalah situasi di mana umat Israel sudah dalam pembuangan di Babel. Ya, jadi situasinya waktu itu kalau saudara ikuti Yeremia dari awal, maka Tuhan mengirimkan Nabi Yeremia untuk mengingatkan kepada umat Israel jangan sombong, jangan keraskan hati, jangan melawan Babel, ya jangan mengandalkan kekuatan sendiri untuk cari musuh begitu. Cuma namanya orang sombong ya, yang merasa sudah kuat, sudah hebat, sudah bisa melakukan apapun, mereka bilang itu cuma ketakutan aja. Kami siap hadapi apapun, ya. Dan ternyata ketika mereka memutuskan untuk berperang melawan Babel, mereka kalah. Dan betul mereka tertawan. Sebetulnya itu bukan maunya Tuhan. Tuhan tidak mau umat Tuhan itu terbuang di Babel. Tapi itulah, Tuhan tidak mau kita sengsara, Tuhan tidak mau kita punya masalah. Seringkali yang membuat kita jatuh dalam masalah adalah yang namanya kesombongan, kedagingan. Ya. Jadi, kalau Tuhan tidak mau kita hidup dalam kedagingan, itu bukan kayak seakan-akan Tuhan itu seperti orang jahat yang mengekang kesenangan kita ya. Jangan ikutin kedagingan, bukan. Karena Tuhan tahu kedagingan, kesombongan, keegoisan pada akhirnya akan membawa kita jatuh dalam kesengsaraan. Itu kenapa Tuhan peringatkan berkali-kali, tetapi toh akhirnya jatuh juga, terjadi juga. Ya umat Israel terbuang juga. Dan tentunya Tuhan bisa saja bilang, aduh ya sudah, memang kamu bandel ya terima aja nasib. No. Tetapi apa yang saudara Tuhan lakukan, dia memberikan janji yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi yang buat umat Israel justru suatu kehancuran. Ketika dia sudah jatuh dalam dosa, sudah jatuh dalam masalah, tetapi Tuhan justru memberikan penghiburan. Wow, luar biasa ya Tuhan kita ya. Justru saat kita terjatuh, kita mengalami masalah, Tuhan nggak menghakimi kita, tapi dia justru memberikan penghiburan dan suatu janji. Dikatakan, saya mulai dari Yeremia 29 ayat 10. Yeremia 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Nah, saudara, yang disebut dengan janji Tuhan itu apa sih? Kadang-kadang kita juga membahas janji Tuhan, kita nggak tahu yang Tuhan janjikan itu apa, saudara. Yang Tuhan janjikan kepada kita, kepada umat Israel itu, sebetulnya itu sejak dimulai jauh. Kita buka ya, mumpung ada yang buka nih firman Tuhannya, saya suka sekali. Bantu saya ya, multimedia. Bro atau sis yang di belakang, Bapak Ibu, thank you. Kita buka Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Itu janji Tuhan buat kita. Makanya saya bilang, kita tidak perlu takut terhadap situasi apapun, karena dari awal komitmen Tuhan menciptakan kita, sudah ada janji Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Nah ini, janji ini, saudara. Yang ketika manusia gagal, Tuhan terus ulang-ulang janjinya sampai kemudian digenapi dalam Tuhan Yesus menjadi pemenang seutuhnya, menguasai, ya, memenuhi janjinya. Sehingga kita bisa yakin bahwa di masa depan ini akan terjadi buat kita. Oke? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Kita ingat kata-kata ini, tapi kita nggak bahas. Kita ingat ya, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan menciptakan kita dengan janji kita akan menguasai bumi ini. Menguasai bumi ini bukan soal mengalahkan orang lain, tapi bicara menguasai situasi, menguasai perkara, menguasai kenyataan di bumi. Artinya kita tidak dipengaruhi oleh kenyataan, tidak dipengaruhi oleh keadaan. Kita yang kontrol situasi. Kita yang bukan kita yang terombang-ambing oleh situasi, kita yang kontrol. Dan ketika Adam dan Hawa gagal, Tuhan mengulang lagi. Dan ini menarik. Di Kejadian 9 ayat 1 sampai 2. Kejadian 9 ayat 1 sampai 2. Dan ini janji yang terus-menerus Tuhan ingat buat kita walaupun manusia seringkali lupa. Kejadian 9 ayat 1 sampai 2. Jadi kalau saudara bilang Tuhan ingat janjinya, ini janjinya. Nah, ini persis ya.
Kalau saudara lihat ini pola pattern tulisan ini sama seperti yang di Kejadian 1:28. Lalu Allah memberkati Nuh seperti memberkati manusia pertama itu dan anak-anak serta berfirman kepada mereka. Perhatikan, saya tidak bahas, tapi karena ini melihat patternnya sama. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Persis kan saudara? Di Kejadian 1:28 diulang lagi dan kemudian apa? Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi, segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut ke dalam siapa? Tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Amin. Saudara katakan ke dalam tanganku semua sudah diserahkan. Amin. Ini janji Tuhan. Yang disebut dengan janji Tuhan di Alkitab itu apa sih? Ini, saudara. Dan itu kenapa ketika Daud menghadapi Goliat, dia berkata, Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Karena Daud mengingat janji Tuhan yang di Kejadian ini, saudara. Jadi ketika saudara menghadapi situasi apapun, ingat janji Tuhan itu apa? Semua sudah diserahkan dalam tangan kita. Amin. Kita tidak dikuasai oleh keadaan. Kita tidak dikuasai oleh kenyataan. Kita tidak dikuasai oleh krisis. Ya, si krisis sudah diserahkan ke dalam tangan kita. Situasi semua musuh sudah diserahkan ke dalam tangan kita. Itu kenapa ketika Yosua berhadapan, dia juga berkata hal yang sama. Tanah itu sudah diserahkan kepada tangan kita. Jadi itu bukan asal ngomong, saudara. Itu adalah mengutip janji, mengingat kepada janji Tuhan. Dan ini diulang lagi di ayat ke-10 dikatakan, aku ingat janjiku. Meskipun situasi tidak mungkin, meskipun statusmu tidak layak, meskipun kondisimu tidak memadai, meskipun engkau merasa aku tidak bisa apa-apa, aku rasanya sedang jatuh, saya sedang down, saya sedang takut, saya sedang gentar, masalahku banyak. Tuhan berkata, janji itu berlaku buat engkau. Amin. Bagian yang perlu lakukan hanya percaya. Hidup dalam percaya akan janji Tuhan. Saya nggak tahu sih kalau orang berpikir tentang janji Tuhan. Nyanyikan ku percaya janjimu. Janji yang mana? Tapi kalau Alkitab jelas sekali bahwa janji itu adalah semuanya diserahkan ke dalam tangan kita. Dan Tuhan pegang janji itu. Ya, dan ini baru kemudian ke ayat ke-11. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Mau ditampilkan? Ini bagus juga loh. Bahkan ini sentral firman Tuhan yang seringkali dikutip. Ya, kali ini kita bahas kekayaannya, versi kekayaan. Kenapa latar belakangnya? Jadi saudara bisa mengklaim firman Tuhan ini, ibaratnya dengan mengingat firman Tuhan ini dengan suatu pemahaman yang sesuai dengan hati Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bahasa aslinya adalah hari depan dan harapan. Cuma ini digabung jadi satu. Hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi Tuhan selalu merancangkan, memberikan kepada kita hari-hari yang penuh dengan harapan. Hari depan itu maksudnya ada sukacita di depan, ada kemenangan di depan. Jadi Tuhan memberikan kita suatu prosperity di depan kita. Dan penuh dengan harapan. Ya, bukan Tuhan tidak pernah memberikan suatu keputusasaan, ya suatu hukuman. Enggak, Tuhan selalu memberikan kita yang baik. Jadi kalau kecelakaan terjadi, hal-hal jelek terjadi, bukan rancangan Tuhan. Tetapi di balik semuanya itu, Tuhan mau melakukan sesuatu yang baik buat kita. Ada hari depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Nah, ayo kita bahas firman Tuhan ini dalam waktu yang tersisa. Saudara, nah, satu kata yang menarik di hati saya adalah Tuhan berkata, aku tahu, saudara. Aku tahu. Karena banyak hal yang tidak kita tahu membuat kita takut. Hari depan seperti apa sih? Mulai sekarang, no worry. Saudara harus tahu bahwa Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Tuhan tahu apa yang dia lakukan, saudara. Dan banyak hal yang mungkin kita nggak tahu, tapi nggak masalah. Bukan berarti segala sesuatu harus kita tahu. Kadang-kadang sesuatu yang kita tahu juga belum tentu buat kita baik. Daud, saudara, dia tidak tahu pasti bahwa ketika dia terdesak oleh Saul, terdesak terus, sampai akhirnya ke Gua Adulam. Buat dia, yang dia tahu, itulah dia sudah kalah, terpojok. Gua Adulam. Adulam itu artinya sudah tempat pengungsian, terpojok. Tidak ada apa-apa di sana. Kalau saudara lihat guanya itu pendek sekali. Orang yang masuk Gua Adulam itu harus nunduk. Artinya betul-betul bukan tempat yang nyaman.
tempat yang betul-betul menundukkan kita, betul. Ya, tetapi apa yang terjadi? Justru di Gua Adulam itulah Tuhan memberinya tentara supaya dia bisa balik kembali ke Yerusalem, balik kembali pada rencana Tuhan. Daud nggak tahu, saudara. Coba kita lihat lagi orang yang nggak tahu ya. Nuh. Nuh pasti nggak tahu, dia kan terdampar nih di Bahtera. Lalu terdampar di Gunung Ararat. Dia nggak tahu apa yang terjadi, apa yang ada di sana, what happen next, dia nggak tahu. Tetapi ternyata di Gurun Ararat, Nuh dibuat Tuhan menjadi pengusaha kebun anggur yang sukses, saudara. Nuh, yang tidak tahu apa-apa, dia nggak dikasih Tuhan, seperti Daud juga tidak dikasih Tuhan. Daud, kamu ke sini, nanti aku serahkan. Nggak ada. Nuh juga begitu, terdapat. Tuhan nggak bilang nanti ada kebun anggur, saudara. Nggak ada. Tapi ternyata Nuh menjadi pengusaha kebun anggur yang sukses. Daud menjadi raja. Apa artinya, saudara? Saudara mungkin tidak tahu apa yang ada di depan saudara. Krisis apalah, bagaimana soal kerjaan, bagaimana soal keamanan, bagaimana soal masa depan saudara. Jangan hal yang saudara tidak tahu itu menakutkan saudara, membuat saudara jadi takut. Ya, karena Tuhan tahu. Tenang aja. Sudah dalam kontrol Tuhan. Tuhan tahu bagaimana memberikan hari depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera buat kita. Amin. Tuhan sudah serahkan semua ke dalam tangan kita kok. Janji Tuhan itu berlaku. Amin, saudara. Bagian kita cuma percayai janji Tuhan itu. Percayai firman Tuhan ini. Amin. Kita bisa percaya hati Tuhan. Ya, kadang-kadang orang suka bingung kan. Tuhan, aku ini percaya apa sih? Percaya Tuhan sembuhkan, percaya Tuhan bisa berkati. Kayaknya banyak banget ya percaya kita kebagi-bagi ya, percaya bahwa hidupku akan mengalami ini. Yang saudara percaya itu hati Tuhan. Hatinya lo, percaya lo. Kalau saudara ya, percaya sama orang mau gampang, percaya hatinya kan. Kalau saudara sudah percaya hati orang, apapun yang dia pikirkan, dia katakan, saudara percaya dia nggak bakal nyakitin saudara. Betul nggak? Kalau saudara sudah percaya hatinya, mungkin dia nggak cerita. Dia hanya sibuk sendiri, tapi saudara tahu dia sibuk buat kita. Mungkin dia pulang, kalau saudara sudah percaya pada pasangan saudara, dia pulangnya malam. Ya kerja dan sebagainya. Kita sudah nggak tahu dia di mana, makan sama siapa dan sebagainya. Tapi saudara percaya, namanya percaya hatinya. Bahwa dia akan pulang. Dia akan pulang dan dia melakukan semua itu buat kita. Betul nggak saudara? Terhadap manusia aja yang masih bisa penuh dengan kekurangan, kita bisa percaya hatinya. Tapi masa Tuhan yang sudah bahkan mati pun bersedia buat kita nggak bisa percaya. Percaya hatinya. Amin. Segampang itu. Percaya hatinya. Kalau hati Tuhan tuh, apa sih yang ada di hati Tuhan? Kalau saudara makin intim dengan Tuhan, yang ada di hati Tuhan itu kita loh. Saudara seperti melihat kita di hati Tuhan. Tuhan memikirkan apapun, Tuhan merencanakan apapun, itu buat kita, bukan buat dirinya sendiri. Amin. Ingat, kalau saudara makin intim dengan Tuhan, saudara akan lihat bahwa Tuhan melakukan ini buat kita. Tuhan ternyata melakukan itu semua, ya dia siapkan sesuatu yang tidak enak ternyata supaya untuk kebaikan kita sudah terlatih. Tuhan ternyata di balik sebuah ujian kita ada pahala yang Tuhan sediakan buat kita, ada berkat. Ternyata di balik jalan yang sukar, kita ketemu orang yang tepat. Ternyata kita dibelokkan, saudara. Kita dibelokkan ke arah mana Tuhan mau kita supaya selamat dari bahaya. Segala yang Tuhan pikirkan, lakukan itu cuma buat kita. Amin. Jadi no worry, kita tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Saudara tidak ada menuntut, saudara masih tahu. Tahun depan mesti gimana? Lalu saudara cari tahu supaya saudara kalau ditanya tahun depan ada apa ya? Santai aja, saya boleh nggak tahu. Tuhan tahu kok, susah amat. Amin. Oke. Lalu hal menarik yang kedua adalah dikatakan bukan cuma soal Tuhan tahu. Mari kita lihat di ayat yang ke-12, saya akan bahas semua janji Tuhan buat kita. Apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Tuhan katakan dia dengar kita kok. Tuhan itu dengar kita. Saudara, berasa kan kita suka kadang-kadang takut doa kita nggak didengar Tuhan. Ini ada janji Tuhan buat kita. Ini janjinya buat orang yang sedang terbuang ya. Orang yang nggak layak dikasih janji loh sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau kamu berseru, aku dengarkan. Apalagi terhadap saudara yang setia. Amin. Jadi Tuhan memang bikin suasana ekstrim, situasi ekstrim bahwa orang itu nggak layak ditolong, bandelnya sampai kena hukum. Tapi Tuhan katakan supaya kita tuh punya keyakinan, kalau orang yang sebandel itu aja Tuhan tolong,
Tuhan mau dengar apa lagi kita. Tapi sometimes kita suka bilang gini, Tuhan tuh kadang nggak jawab doa kita. Ih, itu dari mana saudara? Tuhan itu kadang nggak jawab doa saya. Tuhan selalu jawab doa kita. Cuma yang tidak selalu dikabulkan doa kita. Tapi Tuhan jawab doa kita. Dia dengar kok, dia perhatikan kok doa kita. Saudara, di zaman Abraham, Abraham pernah berdoa sama Tuhan yang menarik doanya. Ketika kalau ada 100 yang bertobat, Tuhan musnahkan Sodom nggak? Nggak. Kalau ada 50, Tuhan musnahkan nggak? Nggak. Ingat doa itu? Ya kan? Doa yang tawar-menawar. Tuh Abraham terus turunin sampai 10. Ya, sampai 10 lalu apa terjadi? Lalu Tuhan kabulkan. Betul? Oke, kalau ada 10 saya tidak hancurkan Sodom. Tiba-tiba Sodom hancur. Seakan-akan Tuhan nggak jawab doanya Abraham. Betul nggak, saudara? Kan Abraham doa nih, jangan hancurin. Sebetulnya Tuhan tahu isi hati Abraham. Abraham tidak menyebut Lot. Tapi sebetulnya Tuhan tahu yang ada di hati Abraham itu Lot. Dia lagi pikirin Lot. Jangan sampai Lot celaka. Maka dia minta Tuhan tolong. Ya bayangan dia Abraham gini, kalau Tuhan tidak musnahkan Sodom kan Lot selamat. Gitu. Nah, tetapi yang terjadi, Sodom tetap binasa. Tetapi Tuhan selamatkan Lot. Abraham minta nggak Lot diselamatkan? Enggak. Tidak minta secara letterlek ngomong. Tapi Tuhan lihat hatinya Abraham. Tuhan tahu bahwa Abraham rindu Lot diselamatkan. Amin. Jadi artinya kita bisa yakin bahwa doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Walaupun di belakang doa kita ada keinginan lain lagi. Tuhan lihat kok keinginan di balik doa kita. Itu pun Tuhan perhatikan. Apalagi cuma doa kita. Amin. Jadi kalau saudara tahu gitu maka hidupmu enteng. Saya bukannya melarang sih, tapi saya suka heran, kagum malahan. Sama orang tuh yang kayaknya kalau ikut Tuhan tuh harus makin rumit. Kalau kurang rumit kayaknya tidak ikut Tuhan. Padahal ikut Tuhan tuh sederhana, saudara. Karena hidup ini sudah rumit. Tuhan mau sederhana, saudara ikut Tuhan. Supaya saudara bisa bersama Tuhan menghadapi kehidupan yang rumit. Tuhan itu simple. Tapi kadang-kadang kita lebih suka tema-tema seperti, ya dulu saya juga suka. Tapi ketika saya sudah mengalami kepusingan, baru kemudian saya tanya Tuhan. 10 doa yang didengar Tuhan. Mungkin saudara pernah ikut seminar-seminar seperti itu. Saya dulu pernah. 10 doa yang didengar Tuhan. 10 doa yang diperkenan Tuhan. Saya hafalin 10 setengah mati loh saudara. Hafalinnya aja susah, apalagi ngelakuin saudara. Tapi saya coba. Belum selesai, ada lagi saya mesti belajar lagi saudara. 10 langkah iman untuk mengalahkan masalah saudara. Belajar lagi 10 lagi saudara. Waduh, ternyata sulit. Jadi saya kira dulu, makin saya harus merumitkan hidup saya gitu bersama Tuhan rumit. Maka itu makin Tuhan sentuh. Ternyata enggak. Yang Tuhan minta, Tuhan Yesus minta sederhana. Percaya. Seluruh Alkitab itu menceritakan bahwa Tuhan itu layak dipercaya. Tuhan lagi cerita ke saudara. Lagi presentasi pada saudara. Ini loh yang aku buat untuk Abraham. Ini loh yang aku buat untuk Ishak. Ini loh yang aku buat untuk Yakub. Aku bisa lakukan buat kamu juga. Amin saudara. Kalau saudara simple begitu dengan Tuhan, intim dengan simple begitu, maka banyak sekali perkara hidup saudara tuh saudara bisa atasi dengan lebih mudah. Karena hubungan dengan saudara dengan Tuhan tuh nggak rumit. Ayo kita bahas janji Tuhan. Kita sederhanakan. Sebentar lagi selesai saudara. Dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ini janji yang luar biasa loh. Kalau saudara, kalau sekarang sih gampang, buka digital gampang. Tapi buat dulu itu mereka sudah mengalami, dan juga bagi orang yang mengalami lagi susah ketemu Tuhan, ya ini berarti banget. Ya, karena dia merasa kok kelihatannya Tuhan tidak ada, kelihatannya kok Tuhan nggak jawab doa dia, dan Tuhan bilang aku memberi kamu menemukan aku. Dikatakan, yuk kita buka firman Tuhannya. Sekalian ya, kita baca 3 yuk. Apabila mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberikan menemukan aku 2 kali. Dikatakan, aku akan memulihkan kehidupanmu. Ya, oke. Dan mengumpulkan kami segala bangsa dari tempat-tempat kamu telah dibuang. Dipulihkan. Oke, cara berikan. Thank you. Kita bahas 2 sekaligus ya. Yang pertama, menemukan, saudara. Kadang-kadang ya, kita istilah mencari Tuhan itu apa sih? Saudara cari Tuhan. Kesannya Tuhan tuh susah dicari.
Padahal yang sebetulnya Tuhan yang cari kita. Sebetulnya tidak perlu saudara cari Tuhan, Tuhan yang cari kita. Makanya di perjanjian baru dikatakan, Tuhan yang mencari dombanya sampai ketemu. Gembala mencari dombanya sampai ketemu. Betul nggak, saudara? Ya, ini tentang Yesus. Yesus yang cari saudara. Kalau saudara sedang terhilang, Yesus cari membujuk saudara untuk kembali. Jadi bukan saudara ditunggu, Yesus aku tunggu bukan. Yesus cari untuk saudara bawa pulang, menemukan. Nah, tetapi maksud Tuhan adalah mencari Tuhan itu gini. Tuhan tahu saudara perlu cari ketenangan, cari damai, cari uang. Betul nggak? Cari sukses. Nggak salah itu. Ya, cari nama besar, mungkin cari apa, cari kemapanan, ya cari kesenangan, nggak salah. Tapi maksud Tuhan, cari Tuhan lebih dulu. Saudara mau menang, oke, cari Tuhan lebih dulu. Saudara mau cari solusi, setuju, cari Tuhan lebih dulu. Maksud Tuhan tuh begitu, dibandingkan dengan yang lain. Cari Tuhan, karena semuanya itu ada pada Tuhan. Amin. Tetapi bahkan ketika Musa mengira dirinya tuh udah terbuang jadi buronan di Midian, betul? Di padang gurun. Ya, dia jadi penggembala domba. Toh di situ dia ketemu Tuhan. Tuhan menemukan dia. Jadi istilahnya begitu. Jadi sebetulnya Tuhan tuh rendah hati dan bilang kamu menemukan aku. Yang betul Tuhan cari. Kan Musa bukan cari Tuhan. Tuhan yang cari Musa. Dari dulu Tuhan tuh yang cari kita. Waktu Adam dan Hawa, saudara, mereka nggak cari Tuhan. Adam nggak bilang, Tuhan, Tuhan. Kenapa Adam? Ada cilaka ini. Hawa makan buah. Gimana ini? Ngumpet, saudara. Tuhan yang cari mereka. Betul? Dari dulu tuh selalu Tuhan yang cari kita. Tapi itu cara kerendahan Tuhan. Rendah hatian Tuhan. Yuk cari aku. Dalam kesusahan. Panggil aku. Aku pasti datang. Amin. Dan yang kedua, soal memulihkan. Saudara mungkin saat ini merasa gagal. Naomi pulang ke Bethlehem dengan perasaan dia gagal. Dia pulang ke Bethlehem dan bilang, aku gagal, aku bukannya tambah sukses perantau, malah tambah bangkrut, malah tambah musibah. Dia pulang sebagai orang gagal. Tetapi siapa sangka, ternyata kepulang ke Bethlehem, Tuhan itu adalah jalan pemulihan buat dia. Naomi dipulihkan melalui Ruth. Siapa sangka. Saudara bahkan yang sedang gagal pun, ini janji Tuhan buat saudara. Yang berlaku bahkan buat umat yang terbuang pun berlaku. Tapi bahkan di saat saudara merasa gagal pun percayalah. Bahkan jalan kegagalanmu pun Tuhan bisa ubah. Itu menjadi pemulihan, keberhasilan buat engkau. Amin. Bagian kita tetap percaya janji Tuhan ini. Yeremia 29 ayat 11 ini. Percaya hati Tuhan. Dia selalu pegang janjinya buat kita. Oke. Dan yang terakhir adalah 21 sampai 32 saya nggak bahas. Saudara nggak usah buka. 21 sampai 32 itu bicara soal nubuatan yang Tuhan gagalkan, nubuatan palsu yang Tuhan batalkan. Ya, Tuhan tindak. Wah, itu panjang sekali. Jadi nggak usah. Artinya gini, ada orang bernubuat lain, tapi bukan Tuhan yang suruh. Itu atas dasar pemikirannya sendiri, motivasinya sendiri. Tuhan batalkan. Artinya apa? Saudara nggak usah pusing. Perkataan siapapun, nggak usah pusing, saudara. Ya, orang bisa bilang bahwa nanti tahun depan akan terjadi begini, akan begitu. Prediksi ahli bilang begini. Oh, ada yang atas nama nubuatan ngomong begini, saudara. Bikin kita takut. Saudara, jangan pernah pusingkan hal itu. Tuhan itu kebenaran kita. Hari ini saya bahas di IG bahwa Yahweh itu Sikenu, kebenaran kita. Kalau Tuhan mau bilang itu batal, saudara. Nggak perlu pusing. Ya, mau omongan siapa kalau Tuhan bilang, enggak, kehendakku adalah ini. Selama kita pegang janji Tuhan, dunia bisa lah krisis, bisa nggak? Bisa. Tapi Tuhan bisa menopang saudara, memberkati, mencukupkan saudara. Selama saudara berjalan dengan Tuhan. Amin. Nah, tinggal responnya apa? Nah, saya kasih satu respon aja ya. Respon yang penting. Oke, terakhir. Ini ayat terakhir. Terima kasih waktunya. Dan waktu saya masih ada 5 menit lagi. Saya pakai maksimal deh. Ya, buat kita. Oke. Oke. Nih, ayat ke-7. Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Nanti di ayat 8 juga Tuhan ulang itu. Soal nubuatan orang, tidak usah dengarkan. Ya, orang mau ngomong begini, mau ngomong gitu. Itu tidak pasti. Tuhan bisa batalkan semua. Tapi yang penting kau berjalan hari-hari dengan Tuhan. Oke. Terus ayat 7. Dan ini yang penting. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kemana kamu buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Lihat.
Lucu ya, lihat ya. Ini kan ayat untuk bicara soal kota yang Babel. Kota yang jelek ibaratnya. Kota yang akhirnya dimusnahkan Tuhan. Tetapi ketika umat Tuhan dibuang ke sana, perintah Tuhan adalah jangan pikirin yang lain. Tapi pikirkan, usahakan kesejahteraan kota itu. Nah, apa artinya? Saudara, kalau saudara mau lewati masa depan penuh harapan, yang perlu saudara lakukan adalah usahakan kesejahteraan di mana saudara ditempatkan. Itu aja. Fokus ke sana. Makanya saya bilang, kenapa Tuhan mau hubungan kita simpel, doa simpel, memuji Tuhan simpel. Makanya orang heran, Pak Jonathan, kok tidak pernah saya khotbah tentang menyembah yang benar. Karena saya tahu menyembah yang benar itu segenap hati, saudara. Simple. Daud itu simple menyembah Tuhan. Segenap hati kok. Enggak masalah. Tuhan bicara penyembahan itu kepada perempuan Samaria. Sederhana sekali. Ya, jadi ketika kita kenal hati Yesus, ternyata Tuhan tuh mengasihi kita apa adanya, bahkan orang yang dibuang pun yang mestinya Tuhan marah, mestinya Tuhan bilang syukurin loh, ya kan, bandel sih, tapi Tuhan tetap kasih penghiburan yang bukan main loh, janjinya yang luar biasa tuh di sana loh, apalagi saudara gitu loh. Nah, jadi Tuhan katakan apa? Fokus, usahakan. Artinya apa? Apa talentamu? Fokus ke sana. Aduh, saya takut nih, keluarga saya makan apa? Fokus talentamu. Oh, saya khawatir akan terjadi ini, akan terjadi itu. Fokus, usahakan aja tempat di mana kamu ada saat ini. Di tempat dagangmu, jadi berkat di tempat dagangmu. Di keluargamu, jadi berkat di keluargamu. Di pelayananmu, fokus aja. Jadi berkat di pelayanan. Oh, nanti pelayanan saya bubar atau enggak, atau gimana nanti masa depan gimana, sudah itu Tuhan bisa jaga. Kalau orang yang terbuang pun Tuhan bisa kembalikan. Masa sih Tuhan tidak bisa jaga keluarga kita? Tuhan tidak bisa jaga bisnis kita. Tuhan tidak bisa jaga pekerjaan kita. Bahagia kita justru jangan gara-gara kita penuh ketakutan, kita jadi gamang melangkah. No, fokus. Ya mulai sekarang, jadilah umat Tuhan fokus. Usahakan. Yang lucu, doakan. Makanya kan kita suka bilang berdoa dan berusaha dan kita harus doakan kota ini. Tapi firman Tuhan hari ini firman Tuhan loh, bukan saya. Usahakan. Tapi dikawal dengan doa. Ya, sama seperti Yosua berperang dikawal Musa yang berdoa. Usaha yang dikawal dengan doa. Artinya Tuhan tidak mau kita cuma berdoa. Memang berdoa itu baik. Tapi Tuhan bilang pertama, lakukan. Jangan cuma doa. Ayo wujudkan impianmu. Cita-citamu apa? Jangan terpengaruh oleh apa kata orang. Shining. Pancarkan kebaikan Tuhan dalam hatimu. Lakukan yang terbaik. Amin. Jangan pikiran, orang ini begini terhadap saya. Oh, kata-kata mereka menyakitkan saya. Jangan pikirkan hal itu. Tapi pikirkan, saya mau usahakan yang terbaik di mana saya. Karena saya tahu, setelah saudara mengusahakan kesejahteraan di mana saudara ada, itu kesejahteraan kita juga. Upahnya juga bagian dari kita. Amin. Dan kiranya firman ini yang cukup panjang. Terima kasih waktunya Bu Jenny, Pak Yanwar, semuanya. Kiranya ini membawa manfaat buat kita semua untuk melangkah, menerima janji, hari depan, penuh harapan yang Tuhan sudah janjikan buat kita sejak di Taman Eden. Tuhan jaga sampai ketika dibuang ke Babel, diteguhkan oleh Yesus sampai di akhir zaman, Tuhan sudah sediakan itu buat kita. Kalau saudara masih perlu firman yang menguatkan, profetik yang menguatkan setiap hari, saudara bisa gabung di IG saya, Jonathan Prawira, ya Instagram, IG, Intimate with God. Ya saudara, gabung supaya saudara bisa terus dapat kekuatan firman setiap hari. Ya, iman saudara dikuatkan. Imanmu, hubunganmu dengan Tuhan dikuatkan. Dan saudara akan mengalami kemenangan berikutnya lagi. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih atas firman-Mu. Sebentar lagi mungkin ada pertanyaan dan sebagainya Tuhan. Yang minta doa, biar Tuhan berkati dulu tutup bungkus firman Tuhan ini Tuhan. Sehingga firman ini meresap dalam hati umat-Mu. Menjadi makanan yang sehat, air yang menyegarkan Tuhan. Menjadi pesta rohani Tuhan. Yang menjadi vitamin buat tubuh kami Tuhan. Suplemen, dan bukan cuma suplemen, jadi menu utama Tuhan. Firman-Mu, roti hidup yang mengenyangkan, memuaskan kami. Sekarang kami tidak lagi takut, kami tidak lagi lapar, kami tidak lagi gemetar, kami tidak lagi bingung. Kami mantap Tuhan, seperti orang yang habis makan, kami mantap, kami siap melakukan, mengusahakan yang terbaik di mana Tuhan sudah panggil kami berada. Di pelayanan, di pekerjaan, di keluarga, di perusahaan, apa dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami mau jadi berkat. Kami percaya, janji-Mu, semua sudah diserahkan ke dalam tangan kami. Berlaku. Hari depan penuh harapan sudah Tuhan serahkan ke dalam tangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati firman Tuhan ini kita katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih.